Yo Sobat Igniters, apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, gue harap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik. Ketemu lagi dengan gue Stanley di program History, The Story About God in Me. Cerita tentang Dia dalam aku. Kali ini kita ada di episode 2. Dan di episode kali ini gue pengen ngajak kalian semua untuk berpikir, pernah gak sih kalau kalian ngerasa Tuhan tuh baik banget dalam hidup kita? Pernah nggak kalian berpikir kalau Tuhan nggak ada, kalau Tuhan nggak tolong, nggak mungkin kita ada sampai hari ini. Nah, hari ini gue akan ngobrol dengan teman kita, Jim dari GPDI El Usai. Dia akan menceritakan tentang pengalamannya, tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tanpa berlama-lama lagi, let's start the story. Hai Jim, apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Sibuk apa nih? Sekarang aku kerja sih. Kerja apa? Kerja di Bagian apa? finance. Oh, bagian finance. Ya. Oke. Jim, Ya. kita kan lagi mau ngobrol-ngobrol aja nih, ngobrol-ngobrol santai ya. Jim ini udah kenal Tuhan udah lama? Dari waktu lahir. Dari lahir? Oke. Maksudnya pas udah TK lah, nggak lahir banget tuh teman-teman gitu. Iya, dari bawah orang tua ya. Pokoknya di bawah orang tua dari kecil udah keluarganya Kristen semua. Gitu. Oh, memang udah ikut Tuhan ya. Nah, terus aktif dalam pelayanan nggak? Sekarang? Waktu pas masih dari sekolah minggu mungkin atau? Waktu kalau pelayanan ya, pertama kali itu kayaknya masuk SMP deh. Oh, masuk SMP. Jadi udah lumayan lama kan, sekarang aku udah beranjak dewasa gitu ya. Oke, udah dewasa nih. Ya, jadi udah lumayan lama sih kalau pelayanan. Pelayanan apa tuh? Musik. Musik? Ya. Oh, lo main musik? Main musik apa? drum. Oh, main drum. Wah, itu memang lo belajar Tukang pukul. Memang spesialisnya di drum ya? Sebenarnya emang orangnya suka musik. Coba jadi sebenarnya musik pertama yang gua mainin itu sebenarnya bukan drum. Bass. Oh, pertamanya main bass. Terus karena gereja tuh pas sebelum di GPDI El Usai ya, butuh drummer kan. Akhirnya gua coba main drum tuh. Belum pelayanan, main drum doang di gereja setelah ibadah gitu kan. Asing juga main drum gitu kan. Ngebuat apa ya, beat kayak gitu, ngebikin rhythm lah, ya kayak gitu, semacam rhythm drum kayak gitu. Asik aja gitu. Jadi lu akhirnya feel-nya di situ. Ya, udah tadinya kan tenggelam kan tuh. Tenggelam di drum, akhirnya coba untuk tetap nyelam di situ. Akhirnya suka melama drum gitu. Gitu. Oke. Nah, Jim, ini bicara mengenai pengalaman ya. Pengalaman hidup. Lu nih ada nggak sih pengalaman spesial yang lu pengen bagiin ke kita hari ini? Yang tadi kan gue bilang ya, pernah nggak sih lu ngerasa kalau Tuhan tuh baik banget dalam hidup lu? Pernah. Itu kapan tuh? Ya, sampai sekarang Tuhan masih baik sama hidup gue sih. Sekarang masih bisa ngomong, masih bisa, semua indera masih berfungsi dengan baik. Itu karena kebaikan Tuhan juga. Tapi ada satu momen yang buat gue tuh bener-bener ngerasa kayak ini tuh kayak khusus buat Jim. Ya, gitu. spesial buat lu. Spesial gitu. buat Jim. Apa tuh, Jim? Jadi kejadiannya itu 2018, Januari, Hamin seminggu sebelum tanggal 31 Januari. Tanggal berapa tuh? Berarti tanggal 24. Oke. 24 Januari itu adalah serangan pertama kali gue kena serangan jantung. Boleh cerita nggak nih? Iya, boleh cerita. Jadi itu kita lagi main game, gue sama teman gue ada di rumah dia, nginep main game malam-malam. Tahu-tahu gue tuh tiba-tiba nggak sadar. Cuma karena kita temenan kan, sering bercanda juga. Jadi dia pikir gue bercanda gitu. Akhirnya setelah 15 menit dia ngerasa kok Jim masih gini kan, masih nggak sadar segala macam. Akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit. Nah itu serangan pertama, itu dokter masih bilang, oh ya masuk ke rumah sakit. Singkat cerita tuh gue
ini kok panik, takut. Jadi teriak-teriak waktu masuk rumah sakit tuh, teriak-teriak, ketemu suster teriak, lihat orang lain teriak, takut-takut nggak jelas gitu. Sampai akhirnya dokter periksa, dia kasih kesimpulan kalau gue tuh cuma panic attack atau kayak kerasukan lah kayak gitu. Karena emang waktu itu mereka lihatnya seperti itu, nggak jelas. Kayak gue nih kayak wah takut gitu. Kayak gimana sih, kayak kita kalau lihat orang kerasukan kan teriak-teriak gitu ya, kayak gitu. Nah, terus akhirnya keluarga bilang oh ya udahlah, mungkin ya emang panic attack lah. Terus akhirnya seminggu normal lagi tuh kan, karena diagnosanya cuma itu doang kan, otomatis nggak perlu obat segala macam, cukup ya istirahat aja yang cukup, minum yang cukup segala macam. Pokoknya udah, itu cuma kejadian yang biasa lah gitu, dan bukan kejadian yang terlalu butuh medis banget sebenarnya. Kesimpulan mereka kayak gitu. Akhirnya besoknya tuh udah normal lagi tuh. Ini 2018 ya, jadi masih kuliah. Kuliah seperti biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, Senin, Selasa, Rabu. Rabu tuh serangan kedua. Oh, oke. Jadi nggak sampai seminggu ya? Iya. Jadi pas serangan kedua itu pagi-pagi baru bangun mau siap-siap ke kampus. Jam 6 pagi tuh pas gue berdiri sih kok lebih berasa tuh. Pas berdiri tuh ngerasa oleng. Terus kayak orang vertigo gitu? Kayak vertigo gitu. Akhirnya jatuh, kepala kebentur tuh ke tembok. Pas kepala kebentur ke tembok, di situ mulai pendarahan di otak. Itu kan udah kebentur, jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ibaratnya udah nggak bisa berdiri pun nggak bisa kan. Ngomong nggak bisa. Pokoknya udah bener-bener ngaco lah. Jim tuh udah ngaco banget, udah. Ya udah kalau ditinggalin mati kali. Gitu. Tapi entah nggak tahu gimana ceritanya nih. Ini gue juga sempat cerita ke salah satu pengerja di tempat gue pelayanan kok. Namanya Kak Feki. Jadi HP gue tuh nelpon HP dia. Padahal lo nggak itu. Gimana mau nelpon kalau kondisinya gue nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kata Kak Feki itu gue tuh ditelepon, suaranya udah kayak gitu. Karena kan penyakitnya tuh, jadi penyakit itu semacam stroke. Ya kalau stroke tahu kan susah ngomong, segala macam, susah berdiri juga ya kayak gitu. Nah, si Kak Feki tuh udah denger suara gue kayak gitu, terus dia langsung siap-siap langsung. Pokoknya benar-benar hubungin siapapun yang tahu alamat tempat gue tinggal, kosan gue gitu, untuk jemput langsung bawa ke rumah sakit. Akhirnya di serangan kedua itu, puji Tuhan ketolong. Tapi udah lewat dari jam golden hour-nya. Jadi kalau penyakit jantung tuh ada golden hour 3 jam. Jadi lewat dari 3 jam tuh sebenarnya udah makin parah. Nanti bisa jadi penyakitnya malah makin komplikasi ke yang lain apa gimana. Jadi kalau penyakit ini itu ada golden hour-nya 3 jam kayak gitu. Nah, kalau gue itu udah lewat dari 3 jam. Dokternya pas kita nyampe marah-marah. Kok ini kenapa baru diantar? Iya, kenapa baru diantar? Terus dokternya lihat kan pernah datang ke sono kan, ke rumah sakit itu kan. Dia bilang, oh ini diagnosanya kemarin cuma panic attack doang kan. Akhirnya karena bingung kok bisa kejadian lagi, terus dokternya bilang ke keluarga untuk tes aja MRI sekalian segala macam, CT scan gitu. Nah serangan kedua langsung dapatkan tuh penyebabnya apa. Gitu, dimulai dari terbentur ke kepala, ada pendarahan di otak. Jadi di MRI itu kadang ada tuh. Jadi gue punya otak tuh hitam-hitam gitu, karena beku kan darahnya. Gitu. Jadi akhirnya dokter bilang ini harus dirawat di rumah sakit, nggak bisa pulang. Singkat cerita, karena rumah sakit yang gue di sana tuh biayanya lumayan besar. Jadi kita rujuk ke rumah sakit yang biayanya agak lebih terjangkau gitu. Ini dirawat inap. Terus itu kan belum cek darah segala macem. Pas cek darah sekalian tuh, cek darah kan ada kolesterol, ada cek gula sekalian, ada cek ini juga kan, cek tensi segala macem gitu. Normal semua, semuanya tuh normal gitu. Gula bahkan rendah.
dokter bilang, dokter bahkan kalau tiap kali datang ke ruangan gue nih kok, dia tuh selalu ngasih coklat supaya gula darahnya naik. Kan dari glukosa kan bisa ngasih kita energi juga ya, supaya kita terus manis-manis kan bisa nambah mood, ya kan, supaya lebih semangat juga. Karena di saat itu udah mulai mental tuh udah drop, udah bahkan udah gak kenal orang, apalagi Tuhan kan. Itu kayak udah bener-bener rasanya tuh pengen bengong aja gitu, tapi belum di tahap sampai paling bawahnya lagi. Nanti aku lanjutin dulu kayak. Iya, oke. Singkat cerita, udah bisa pulang karena seminggu udah dirawat inap, udah lumayan stabil. Udah bisa jalan, udah bisa apa. 2 minggu kemudian, ini gue udah nginep di rumah tante. Serangan lagi. Itu kejadiannya 3:30 pagi. Bangun karena aus. Tau-tau oleng lagi. Badan jatuh lagi, kepala kebentur lagi kena meja, ujung meja yang lancip. Itu parah banget. Karena di sini pun emang ada bekas darahnya gitu pasti periksa. Ini kebentur lagi ya kata dokter kan. Dibawa lagi ke rumah sakit, sama lewat dari 3 jam juga. Karena kan itu 3:30 pagi nggak ada yang bangun kan, pada tidur semua. Jam 9 tuh mereka cek, gue di kamar udah kayak panas dingin gitu, pokoknya udah nggak jelas lah, kondisinya udah nggak tahu, gue juga udah lupa sebenarnya. Jadi dibawa ke rumah sakit, itu karena dokternya kan baru lagi, rumah sakitnya kan beda lagi, kan ini udah di rumah tante. Mereka langsung suruh gue untuk tes lagi, MRI, MRA, CT scan, itu pokoknya itulah mesin-mesin gede itu deh. Terus gitu. terus. Nah, hasilnya otak kanan gue semuanya itu pendarahan. Karena kan di sini kan, makin parah, pokoknya makin parah. Itu udah nggak bisa berdiri, ngomong udah susah, sel memori di otak udah mulai hilang. Pokoknya udah bener-bener kerjanya bengong doang, bengong. Nah, situlah mulai titik terendah gue, dimana gue nggak mau hidup lagi. Jadi gini, di saat itu teman-teman, jadi gue itu bengong doang, sekalinya disadarkan, itu tuh pinginnya bunuh diri, paham gak sih? Kalau bengong kan kita nggak mikir apa-apa ya. Sekali pikiran kita ada isinya tuh, pengennya udah sampai bunuh diri, bener-bener udah mau ngakhirin hidup kayak. Jadi kayak udah nggak ada gunanya lagi gue gitu kan. Jadi dampaknya tuh kan ke tangan ya, ke tangan sebelah kiri sama kaki kiri tuh. Jadi pas di rumah sakit tuh, sadarnya tuh karena pas gue lihat tangan gue nih kok begini, pikirannya kan keisi sama kesedihan itu kan. Nah itu tuh. Jadi lo ngerasa keterpurukan yang dalam banget gitu kan. Ya itulah, udah sampai di titik itu gitu. Nah akhirnya dari situ mulai dokter kasih solusi buat gym kayak gimana gitu. Akhirnya ini sebaiknya gym dioperasi. Dioperasi bukan supaya gym sembuh, tapi supaya nggak serangan lagi. Karena serangan jantung itu kan kalau sekali serangan belum tentu hidup ibaratnya. Iya kan? Banyak orang yang sekali serangan langsung koit kan. Nah jadi ini tuh Tuhan udah 3 kali nyelamatin hidup gue lah. 3 kali serangan jantung nggak mati-mati gitu kan ya. Gitu. Nggak mati-mati. Ya gitu. Nah ini kalau dari pengalaman lu ya sampai 3 kali kena serangan seperti itu tuh menurut lu apa ya? Tuhan pengen berbicara apa sih dalam hidup lu? Lewat pengalaman ya sampai 3 kali gini. Jadi dilihat dari masa lalu gue sih kalau waktu itu gue emang pelayanan di gereja juga gitu. Tapi emang gue punya jalan cerita emang kurang kayak munafik lah gitu. Jadi Minggu tuh ibadah, tapi Senin sampai Sabtu tuh tau lah dunia sekuler tuh kedagingan apa yang enak gitu kan. Apalagi lo anak musik ya. Iya, apalagi anak musik gitu. Terus? Ya udah akhirnya mungkin Tuhan tuh ngasih cara ini supaya gue tuh sadar, supaya balik lagi ke jalan Dia. Walaupun emang cara Tuhan kan ya beda-beda ya, tiap orang ada yang harus kayak gini. Gue juga yakin kok ibaratnya yang gue rasakan sekarang itu nggak ngelebihin
kemampuan gue Iya, lah. betul. Kalau lebih pasti gue mati kan. Ibaratnya ya Tuhan tuh supaya biar wih sadarlah gitu kayak gitu. Emang kalau boleh tahu nih, seburuk apa sih yang lo bilang tadi dari Senin sampai Sabtu tuh ya dunia ngikutin pergaulan di dunia itu sampai kayak gimana gitu, sampai akhirnya lo bisa sadar kalau wah ini Tuhan berbicara lewat kejadian ini kepada gue gitu. Iya. Sebenarnya gue tuh lebih kayak kalau ngomongin soal obat-obatan atau apapun rokok, minuman itu kayaknya nggak begitu gimana kalau menurut gue. Karena buat gue pribadi emang itu nggak baik juga, salah juga. Cuma yang bikin diri gue tuh mengakui kalau gue tuh orangnya munafik sama Tuhan tuh gue nggak ngakuin Tuhan sebagai Tuhan gue. Jadi emang ini agak sedikit frontal teman-teman, tapi jadi gue waktu itu ngobrol sama teman-teman. Terus karena mungkin gengsi nggak mau kalah ya. Kita kan kalau ngobrol tuh biasanya musisi kan memang nggak semua karena menggunakan idealisme mereka kan. Apalagi tentang kebenaran yang berhubungan dengan Yang Maha Kuasa gitu. Ya gitu, ada yang bilang gue ateis, ada yang bilang gue ini, ada yang bilang gue nggak percaya, ada yang ya gitulah kayak bidat-bidat agnostik segala macam itu ada kan. Nah, karena gue mungkin gengsi dan sebenarnya karena gue nggak tahu kebenaran itu tuh, gue belum tahu, kayak gue tuh belum belajar banget tentang Alkitab. Itu yang ngebuat gue tuh jadi kayak nggak mau kalah sama mereka. Akhirnya gue ngomong lah ke mereka kayak, gue juga nggak gitu percaya kok begini nggak mau kalah gitu. Itu mungkin yang menurut gue paling parah dalam hidup gue. Bukan masalah soal ya kalau rokok, minum, drugs, ya itu menurut gue kecil lah, menurut gue. Mungkin buat kalian bahaya. Cuma kalau udah begini kan lebih serem banget nggak sih? Iya benar. Ibaratnya gitu kayak. Karena lo ada di lingkungan orang-orang yang seperti itu gitu kan, yang nggak percaya Tuhan. Jadinya lo kebawa gitu ya dengan teman-teman pergaulan lo pada saat itu ya. Oke. Nah jadi dengan kejadian ini, itu yang membuat lo mengakui bahwa oh benar Tuhan tuh ada. Iya, Tuhan tuh ada. Ya, cara ngeliat Tuhan ada atau enggak karena gue merasakan ini. Kenapa dikasih kesempatan untuk bukan dikasih kesempatan ya diizinkan kena penyakit ini untuk ngebuktiin kalau Tuhan tuh ada. Gue ditolongin sama dia kan. Iya. Kayak ya menurut gue semuanya tuh udah keputusan dari kebijaksanaan dia lah. Iya betul. Ya gitu ya teman-teman. Kadang-kadang kita nih apalagi anak muda ya, jiwa-jiwa anak muda nih kadang-kadang suka gimana ya, rasanya gue mampu, rasanya gue tuh biarin pengalaman gue ngejelasin ke gue sendiri lah. Iya, lu siapa, nggak usah ngajarin gue gitu kan, anak muda kan? Iya benar. Nah gitu, ternyata bahwa masih ada oknum lain yang lebih berkuasa yang mengontrol hidup kita, ya kan? Kalau kita tuh anak muda seringkali lupa kalau Tuhan tuh ada sebenarnya. Dan Tuhan tuh lagi bekerja dalam hidup kita. Nah, terus Jim, kalau pada saat itu, ketika lu mengalami 3 kali serangan itu kan tadi lu bilang lu sampai rasanya udah kayaknya nggak ada gunanya lagi, pengen bunuh diri aja gitu kan. Nah, itu apa yang membuat lu sadar sampai akhirnya gue ternyata Tuhan bekerja, Tuhan masih bekerja, Tuhan masih pengen gue hidup, Tuhan masih pengen gue berkarya dalam dunia ini. Itu tuh gimana tuh? Ya, jadi di saat itu tuh kan karena emang lagi drop, terus gue mungkin ngerasa nggak ada orang yang ngerti. Gue nggak bisa ceritain ke siapa-siapa tentang masalah gue nih. Berarti dosa-dosa gue nih nggak bisa gue cerita karena gue ngerasa nggak ada yang ngerti gitu. Akhirnya ngobrol lah sama Kaca, orang yang ada di Kaca ya gue sendiri gitu. Gue ngomong sama dia, kita debat segala macem. Terus akhirnya orang yang di Kaca ngomong kayak, coba deh lu pikir, lu tuh sekarang masih ada, lu ada gunanya gitu. Kayak ini kan Tuhan itu, Allah di surga itu kan omni everything, kayak dia tuh udahlah, kita nggak bisa ngukur dia punya kebesaran gitu kalau menurut gue. Dia pasti segala sesuatu bahkan menggunakan
apa ya? Dia punya kekuatannya, kuasanya, dan pikiran kita pun nggak bisa ngelampauin pikiran dia. Sebat filosofis apapun orang, nggak akan bisa ngukur Tuhan punya kebesaran gitu. Nah itu, terus akhirnya, nah gue ngomong sama orang di kaca itu ngomong sama gue, ya lu sekarang nih masih ada, lu masih punya tangan, lu masih punya mulut, sekalipun lu nggak punya tangan, nggak punya kaki, lu punya mulut untuk ceritain Tuhan Yesus punya kebaikan, lu ada gunanya cuy, kayak gitu. Akhirnya di saat itu setelah ngomong sama kaca gitu ya, sama diri sendiri gitu, nggak ada apa-apa, emang kosong gitu, kopong kayak. Akhirnya seminggu 2 minggu mulai ngerasa ada isinya, mulai ngerasa obrolan kita tuh ada jawabannya. Itu lagi makan siang atau makan malam sama temen. Terus di Eluzai itu ada pemberitahuan kalau drummernya tuh nggak ada. Gue kan main musik drum. Akhirnya teman gue ngomong, Jim, di Eluzai nggak ada main drum. Siapa lagi selain lu? Hati gue nolak banget nih, karena kan emang nggak mau kan, nggak bisa main 100%, nggak maksimal pasti, dan nggak nyaman lah main drum gitu. Tapi hati ngomong enggak, mulut refleks ngomong mau gitu. Terus ini mau, ya udah. Akhirnya emang bener-bener waktu itu kayak nggak tau loh, nggak mau mikir panjang. Yang penting sekarang mikirnya udah ngomong mau, harus tanggung jawabin. Ya udah, berarti tetap latihan, ikut latihan, jangan takut-takut. Kalau memang bisa kasih segitu, tetap kasih 100%-nya Jim buat Tuhan. Karena 100% orang kan mungkin nggak 100%-nya di mata orang lain kan. Gitu. Nah, akhirnya latihan tuh. Pas pertama masih kaku-kaku. Akhirnya singkat cerita pas udah mulai pertengahan, ini masih latihan loh. Tiba-tiba hati itu senang banget. Kayak apa ya? Ya mungkin ini fase Roh Kudus apa gimana. Aku juga masih belum belajar banyak soal Alkitab sih. Jadi aku mungkin akan menilai pakai apa yang aku tahu aja ya. Ya itu, pokoknya rasanya tuh bener-bener nikmat. Kayak ada tuh ayat Alkitab kan yang bilang Tuhan tuh memberikan apa? Kalau salah ngomong maaf ya. Kayak sesuatu yang nikmat buat hati kita gitu. Gitu. Nah itu di momen itu gue ngerasa Tuhan tuh memberikan itu. Akhirnya lo merasa gue ngerasa, singkat cerita juga gue mengambil kesimpulan kalau gue nih walaupun udah begini, gue masih ada gunanya buat Tuhan. Kayak gitu. Nah terus di latihan pertama nih, ketika lo latihan pertama, lo dengan dengan tuh gimana nih nanti gue mesti main satu tangan gitu kan. Lalu orang-orang di sekitar lo gimana responnya ketika ngelihat, wih Jim datang main gitu? Mereka kayak gini, seneng. Yeah. Oh seneng gitu ya justru ya, karena lo comeback lagi gitu akhirnya. Oh ya. Itu juga bentuk suportif banget dari mereka sih. Iya ya benar ya. Jadi lo ngerasa terpacu lagi. Gue pikir tuh bakal ya mereka bakal kayak udah nerima apa adanya, tapi mereka malah seneng gitu. Jadi gue juga ngerasa kalau gue orang berguna gitu. Iya. Betul. Nah, ya jadi boleh dibilang lewat pengalaman itu lo sadar bahwa Tuhan tuh sebenarnya ada, sedang bekerja dalam hidup kita. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa bahwa hidupnya udah nggak berguna saat ini, yang kayaknya aduh gue bisa apa, gue nggak bisa apa-apa gitu, Tuhan tuh sedang bekerja dalam hidup kita. Tuhan tuh sedang mengerjakan sesuatu yang indah gitu. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin buat Jim pengalaman ini menjadi pengalaman yang berharga banget ya, pengalaman yang nggak akan lu lupakan seumur hidup gitu kan. Itu bahwa Tuhan tuh baik banget dalam hidup kita gitu. Gua pun juga pernah merasakan seperti itu. Gimana dengan Sobat Igniters? Kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa udah down banget hari-hari ini, yakin deh kalau Tuhan tuh masih ada. Tuhan tuh nyata dalam hidup kita. Bukan cuma dalam hidup Jim, bukan cuma dalam hidup gue, tapi Tuhan juga nyata dalam hidup kalian. Tuhan gak pernah tinggalin kita, dan Tuhan selalu bekerja dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara yang tidak kita duga. Nah guys, gitu obrolan kita hari ini.
kalau kalian punya pengalaman yang menarik juga, boleh di-share ke kita semua. Pasti bisa menguatkan, bener nggak? Kayak tadi ceritanya Jim ya, pasti bisa menguatkan sebagai anak-anak muda di GPD ini, saling membangun dengan kesaksian, dengan pengalaman hidup. Gue yakin itu pasti akan menguatkan kita semua yang mendengarkan. Jadi, kalau kalian punya cerita atau punya kesaksian yang seru, gimana Tuhan baik dalam hidup kalian, please let us know, DM kita di Instagram @igniter.gpdi. Oke guys, see you in the next episode dari History, the story about God in me. Igniters, stay lit. Stay lit.